Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Purwanti, NIM 0498581157. Sekarang kita lanjut ke soal yang pertama ya. Yang pertama yaitu kita diminta membuat sebuah program searching dengan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Data yang dimaksudkan itu kita yang menentukan sendiri. Di sini saya akan memakai NetBeans. Saya sudah siapkan kelasnya. Tugas 3 sequence. Searching itu adalah kegiatan untuk memindai data dari kumpulan data. Untuk sequential searching ini merupakan teknik pencarian data dalam satu dimensi array yang menelusuri semua array dari awal sampai akhir. Dan pencariannya itu akan selesai kalau sudah ditemukan data yang dicari atau tidak ditemukan data yang dicari. Lalu kita akan membuat algoritmanya ya. Yang pertama ini saya sudah membuat public class tugas 3 sequence. Lalu kita masukkan public static void main string array. Kemudian kita deklarasikannya array-nya itu kita buat namanya. Di sini saya akan masukkan kita mencari nama-nama orang ya. Kita masukkan saja. Misalkan pertama ini. Lalu kita buat untuk metode sequence-nya sequence search. Nanti kita akan buat, lalu kita sebutkan dua argumennya yaitu nama dan yang akan dicari. Misalkan kita mau mencari namanya si Zidane. Ini untuk ini sudah selesai ya, yang metode stringnya. Lalu kita buat metode sequence-nya. Nah, di sini kita panggil ini data ini mengacu pada array string yang ini ya, string yang ini, string nama, keyword juga mengacu pada string array nama. Lalu kita buat statusnya. Pertama kita buat untuk false dulu ya, karena kita tidak tahu ini menemukan datanya atau tidak. Terus kita gunakan perulangan for jika i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang data lain, panjang data mencari dengan i plus plus ya. Nah, lalu kita buat ininya apakah
ditemukan, ini pencariannya kan pakai perulangan yang ini ya, yang pertama. Lalu untuk menampilkannya apakah data ditemukan jika keyword data yang dicari equal keyword equals ignore case. Ini saya memilih equals ignore case ini, jadi dia tidak memperhatikan huruf. Jadi mau dia huruf besar, mau huruf kecil, ini tidak diperhatikan hurufnya. Jadi misalkan di sini kita nulisnya Z-nya besar, dengan Z kecil itu akan tetap dicari sama dia. Nah, apa yang dicari? Yang dicari itu adalah data ke I. Data ke I. Ini. Lalu langsung kita tampilkan keyword ditemukan posisi ke berapa dan pada indeks berapa ya. Ini yang akan ditampilkan nanti. Misalkan ditemukan nama ini Zidan, dia akan ditemukan pada posisi keberapa dan pada indeks keberapa. Jadi kita ubah statusnya di sini. Kalau ditemukan berarti dia adalah true. True. Nah, ini untuk menghentikan pencarian. Jika datanya ditemukan, maka dihentikan. Nah, ketika datanya tidak ditemukan, nah, jika status sama dengan false, maka ditampilkan keywordnya itu berarti data tidak ditemukan. Ya. Ini akhir dari if yang ini. Yang kedua akhir dari method sequence, yang ini akhir dari class. Oke, kita coba running ya. Nah, di sini Zidan ditemukan pada posisi ini yang keempat ya harusnya. Coba kita lihat ada salah nggak ya. Data ditemukan posisi ke berapa ya. Kita running lagi ya. Misalkan kita cari banyak mana dulu ya, salah. Oh ya ini. Dan pada posisi ke plus ini belum ini, rumus ininya belum ditambahnya ke I plus 1 ya data yang ditemukan
I plus 1 di sini, salah tadi ya, kurang. Oke, coba running lagi ya. Ini plus 1 plus nah ini ya sudah ya, orientasi ditemukan pada posisi kedua dan pada indeks ke-1 nih. Jadi misalkan di sini fungsi equals ignore case, misalkan ini M kita ganti kecil, R kita ganti gede, dia tetap akan membaca semua, dia tidak membedakan dia besar kecil hurufnya, tetap akan ditemukan ya. Nama yang penting dia namanya sama, dia jadi tidak mempedulikan besar kecil huruf. Oke, lalu pertanyaan kedua ya. Kalau misalkan tidak ada ya, coba ya tidak ada, misalkan mencari nama ini, coba kita cari, maka yang keluar adalah ini, data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya soal kedua ya. Soal kedua, kita diminta membuat program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Ya, datanya juga terserah kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kelasnya, yaitu tugas 3 binary ya. Kita buat ininya dulu ya, variabelnya. Sini saya akan memakai variabel integral karena yang tadi pertama sudah string, yang ini kita coba integral ya. Misalkan nilainya berapa aja, nilainya 77, 80, 56. Oh iya, kalau binary ini dia harus ini ya, datanya itu sudah harus berurutan ya, ascending atau descending. Karena dia itu prosesnya itu adalah membagi dua data baru dicari. Beda dengan sequence, kalau sequence kan mencari semua ya dari awal sampai akhir, tapi kalau binary ini dia itu membagi dua data. Karena itu data array yang di input ini sudah harus berurutan. Sini misalkan nggak bisa kalau berantakan, karena dia nanti kita akan masukkan algoritmanya, nilai pertama nilai kedua itu dibagi dua, 80 misalkan ini ya, 88, 90, 97 lah, 100 ya ini ya. Ini terus kita panggil metodenya binary integer search. Itu nilai argumennya adalah nilai, misalnya kita mau mencari nilai 77, ada nggak ya, kita punya data nilai 77. Oke, lalu kita panggil metodenya. Ini kita panggil metodenya. Binary integer search. Ini dimasukkan apa itu, integer array angka, misalkan angka ya, lalu integer array key-nya. Oke, yaitu nah integer low itu yang paling bawah itu adalah 0 ya, kita pasang di sini. Kalau high yang paling tinggi itu adalah angka dan panjangnya, length kurang 1, panjang dari datanya ya. Kemudian medium, lalu kita pasang statusnya dulu ya,
boolean status awal kita pasang semua false. Terus kita masukkan algoritma perulangannya ya di sini. While saya pakai while ya, low jikalau lebih kecil sama dengan high, dan medium itu nilai tengah itu adalah low ditambah high dibagi 2. Kita lakukan pengecekan apakah datanya ditemukan atau tidak. Kita pakai if jika key yang dimasukkan itu sama dengan angka ini ya, angka array medium, nah kalau misalkan kita memasukkan nilai yang kita cari, nah kalau datanya ketemu, maka tampilkan key data yang kita cari ditemukan pada posisi berapa? Image plus 1 ya. Karena kalau posisi dia kan bacanya indeks ya. Kalau Java itu indeks itu kan dari 0. Maka kita mau mengetahui posisi ini harus ditambah 1. Misalkan kayak 77 ini. Nah 77 ini kan indeksnya 1 tapi posisinya kedua ya. Makanya dia rumusnya ini ininya nilai tengahnya tadi plus 1. Plus 1. Nah, dan kita tampilkannya dan pada indeks keberapa dia ada, indeks keberapa plus mat ya. Kalau indeks makan sesuai ya, indeksnya keberapa. Nah ini sudah, lalu statusnya kita ubah jadi true ya, karena memang ditemukan kan berarti dia true. Kalau false itu tidak ditemukan, dan kita pas break untuk menghentikan pencarian. Nah terus jika tidak, gimana kalau datanya nggak ketemu? Maka else, kalau datanya tidak ditemukan, nah yang dilakukan adalah lakukan pembagian array apakah lebih besar dari key atau lebih kecil. Else jika key itu lebih besar daripada angka array, dan low itu yang angka terendah itu adalah nilai tengah ditambah 1. Ini atau jika kalau datanya ini kan, kalau tadi kan kalau data median lebih besar
lebih besar dari Q. Kan kalau ini data ini lebih besar dari angka ya. Ini kan kalau lebih besar itu, ini kan kalau lebih besar dari angka ini low-nya sama dengan med per 1. Kalau data median lebih besar dari Q, itu kan berarti dimasukkan high itu sama dengan med per 1. Ini dia. Nah, lalu kita lakukan lagi pengecekan. Maka ini statusnya masih false. Yang pengecekan jika tidak ditemukan pengecekan, apakah datanya ditemukan atau tidak. If jika datanya tidak ditemukan, berarti kan statusnya itu adalah false ya. Jika statusnya itu false, jika status sama dengan false, maka artinya datanya tidak ditemukan ya. Maka ditampilkan kiri plus data tidak ditemukan. Bunyinya if yang ini banyak kelas ya. Oke, coba kita running ya. Nah, mungkin kita mencari nilai 77 ya. Di sini ya. Ini nilai 77 ditemukan pada posisi kedua ya, posisi kedua dan indeks ke-1 ya, benar ya. Berarti tadi kita udah benar ya ininya rumus algoritmanya ya. Misalkan kita mau cari yang nggak ada ya. Coba 67 ada nggak ya di data ini kita ya? Oh ternyata 67 data tidak ditemukan. Coba kalau misalkan kita pasang data nggak berurutan, itu bagaimana ya hasilnya ya? Di sini 75 misalkan ini ya begini. Coba pasang 77 dulu ya, kita cari 77. 1, 2, 3, 4, 5 ini tapi masih bisa juga ya. 77 ditemukan pada posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5 dan indeks keempat ya, dia benar ya. Misalkan kita mau cari 80. Nah, kan 80. Ini 80-nya ada 2 ya. Coba kita ganti di sini 81 deh. Ini kita coba carinya 82 ya. Yang berantakan ini, data yang berantakan. 82 nih, jadinya 82 data nggak ditemukan nih karena berantakan ya. Nih, ini tidak disusun, kan harusnya dia posisinya di sini disusun dulu tadi binari. Nah, kan kita mau nyari 75, ini data yang berantakan nih. 75 coba ketemu nggak ya? Nah, 75 cuma ditemukan. Kita kalau misalkan 100. Nah, ini karena ini kan udah berurutan ya. Dari sini kan udah benar yang ini. Nah, dari sini ya, ini udah berurutan. Tapi yang depan ini nggak berurutan, itu jadinya data nggak ditemukan. Makanya itu kenapa binari itu harus berurutan datanya supaya kita bisa jalan programnya ini. Ini kan 100 ditemukan. 56. Ya, jadi dianggap yang tadi itu jadi nggak ditemukan ya, karena dia berantakan ya.
Demikian pengerjaan tugas 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.